Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amrika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai kepada nomor 3 ya. Pembahasan berapa? 4 ya. Qala al-muallif al-imam al-Muzani rahimahullah wa khalaqal malaikata jami'an, dan Allah telah menciptakan malaikat seluruhnya, li ta'atihi, untuk mentaatinya, wajabalahum, dan Allah telah menciptakan sifat bagi mereka, ala ibadatihi, di atas ibadah kepadanya. Nomor 4 ini berbicara tentang al-imanu bil malaikah, tentang beriman kepada malaikat. Di sini Imam Al-Muzani mengatakan bahwa malaikat itu adalah makhluk dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan malaikat daripada makhluk yang lainnya, daripada manusia dan jin, bahwa malaikat itu tercipta di atas ketaatan. Malaikat tercipta di atas ibadah. Maka tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada malaikat yang membantah kepada Allah Ta'ala. Jadi karakter malaikat, sifat malaikat, Allah Ta'ala ciptakan sifat senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam perkara yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka dicatat ya, ini pelajaran pertama. Tadi judulnya apa? Beriman kepada malaikat. Pelajaran yang pertama, bahwa malaikat diciptakan Allah di atas sifat senantiasa taat dan beribadah kepada Allah. Di atas sifat senantiasa taat dan beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Titik. Jadi nggak ada malaikat yang bermaksiat. Oleh karena itu kalau ditanya, apakah makhluk yang paling mulia? Jawabannya malaikat. Sehingga Allah mensifati mereka adalah kiramim bararah. Malaikat itu makhluk yang mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala.
Sifat ini tidak dimiliki oleh yang lain. Manusia tidak, jin tidak. Ya. Adapun malaikat semuanya begitu. Semuanya mulia dan semuanya apa? Senantiasa taat. Karena memang sifatnya begitu. Jadi mereka tidak ada maksiat. Tapi kalau ditanya, orang yang beriman dari kalangan manusia dengan malaikat itu lebih utama siapa? Jadi orang yang beriman ya yang paling utamanya adalah para nabi dan rasul. Dengan malaikat lebih utama siapa? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, malaikat tetap lebih utama. Tapi menurut sebagian ulama, diantaranya Abu Hurairah dari kalangan sahabat, maka mengatakan bahwa para nabi dan rasul ini lebih utama daripada malaikat. Dan orang-orang yang beriman lebih utama daripada malaikat. Mana dalilnya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Maka dengan ayat ini Abu Hurairah berpendapat para nabi dan rasul dan orang-orang beriman yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala ini lebih utama daripada siapa? Malaikat. Kita lanjutkan. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Selanjutnya Imam Muzani menceritakan tentang macam-macam malaikat. Jadi malaikat itu bermacam-macam. Di antara malaikat ada malaikat yang dia itu tugasnya memikul arsy. Tugasnya memikul arsy. Kok bisa memikul arsy? Padahal arsy itu adalah makhluk yang paling besar, lebih besar dari malaikat. Maka dikatakan oleh Imam Muzani biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada malaikat tersebut untuk apa? Mampu memikul arsy. Sekarang ini arsy dipikul oleh 4 malaikat. Dan di akhirat kelak arsy dipikul oleh 8 malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan memikul arsy Rabbmu pada hari tersebut adalah sebanyak 8 malaikat. Dan disebutkan dalam hadis, adapun sekarang maka dipikul oleh 4 malaikat. Dan malaikat yang memikul arsy ini malaikat yang paling besar. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dari telinga malaikat kepada pundaknya jaraknya itu jarak perjalanan 500 tahun. Jadi jarak telinga ke pundaknya itu jarak perjalanan sekitar 500 tahun. Jadi sangat besar malaikat tersebut. Dan arsy lebih besar lagi. Wa ta'ifatun, dan sekelompok minhum di antara malaikat haula arsyihi yusabbihun, di sekitar arsy mereka bertasbih. Yang kedua, ada kelompok malaikat yang tugasnya itu hanya bertasbih saja, dan bertasbihnya di sekitar arsy. Jadi malaikat-malaikat tersebut mengelilingi arsy dan pekerjaan mereka hanya bertasbih saja.
Disebutkan dalam sebuah ayat, wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat yang ada di sekitar arsy mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Allah. Kemudian wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, dan malaikat yang lain mereka senantiasa mensucikan Allah Ta'ala dengan memuji Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seluruh malaikat mereka tidak pernah lepas dari bertasbih dan memuji Allah. Bahkan dikatakan bahwa tasbihnya malaikat itu seperti bernafasnya kita. Artinya malaikat tidak pernah lepas dari tasbih. Malaikat, ya seluruh malaikat dengan tugas yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki persamaan, yaitu dalam masalah bertasbih. Mereka tidak pernah berhenti dari apa? Bertasbih kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah ayat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih di waktu malam dan waktu siang. La yafturuna, mereka tidak merasa bosan, mereka tidak merasa capek dari bertasbih tersebut. Ya seperti kita bernapas. Pernah bosan bernapas? Atau capek bernapas? Enggak kan? Nah, malaikat juga demikian. Ini seluruh malaikat. Malaikat yang tugasnya mencatat amal, malaikat yang tugasnya mengatur hujan dan seterusnya, semuanya tidak pernah berhenti dari apa? Bertasbih. Jadi bertasbih ini adalah pekerjaan seluruh malaikat. Dan tadi disebutkan ada malaikat yang memang tugasnya khusus bertasbih saja, yaitu bertasbih di mana? Sekitar arsy. Kemudian wastafa minhum rusulan ila rusulihi, dan Allah memilih di antara malaikat dijadikan sebagai utusan kepada para rasul manusia. Jadi Allah Ta'ala telah memilih di antara malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas menjadi apa? Utusan Allah kepada para rasul di kalangan manusia. Dengan pimpinannya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian malaikat mereka mengatur urusan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Artinya malaikat-malaikat mereka memiliki tugas dengan tugas-tugas yang berbeda-beda, yaitu untuk mengatur urusan-urusan yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Ditulis ya. Pelajaran dari nomor 4 tadi sudah pelajaran pertama ya. Pelajaran yang kedua, beriman kepada malaikat mencakup 4 keimanan. Titik 2. Yang pertama, bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah makhluk. Titik. Jadi cara kita beriman kepada malaikat yang pertama adalah dengan beriman malaikat itu ada, dan malaikat itu apa? Makhluk. Imam Muzadi mengatakan
wa khalaqal malaikata jami'an. Allah menciptakan malaikat seluruhnya. Berarti malaikat apa? Ada karena diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat itu apa? Makhluk. Karena malaikat makhluk, maka malaikat tidak boleh untuk disembah. Tidak memiliki hak untuk disembah. Yang kedua, bahwa malaikat memiliki sifat. Dan sifat malaikat ada dua macam. Titik 2. A. Sifat fisik. B. Sifat karakter. Cara beriman kepada malaikat yang kedua adalah kita beriman bahwa malaikat memiliki sifat. Dan sifat ini ada dua macam sifat. Yang pertama sifat fisik. Bahwa malaikat itu punya fisik, punya tubuh. Paham ini? Seperti apa tubuh malaikat? Ya seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan jangan menggambarkan malaikat itu perempuan. Itu sifat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Mereka mensifati malaikat itu dengan apa? Perempuan. Allah Ta'ala berfirman apa? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Dan itu terbukti kan? Bahasa Inggrisnya apa? Malaikat bahasa Inggrisnya apa? Angel ya. Angel, dibacanya angel. Dan kalau antum lihat, yang namanya angel, nggak ada buat laki-laki itu. Angelia, laki perempuan. Perempuan Angelia itu. Jadi yang namanya malaikat disifati perempuan oleh malaikat. Nah, itu tidak boleh. Ya. Maka mensifati fisik malaikat harus sesuai dengan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Bahwa malaikat itu punya sayap. Allah Ta'ala katakan rusulan uli ajnihatin. Mereka para utusan yang memiliki apa? Sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3 dan seterusnya. Ada yang sayapnya banyak. Seperti malaikat Jibril sayapnya berapa? 600. Satu sayap apabila dibentangkan maka akan menutupi ufuk. Contohnya. Kemudian malaikat juga punya tangan. Ya, ketika malaikat ini, malaikat pencabut nyawa ini mencabut nyawa orang kafir, maka tangan mereka memukul orang tersebut supaya nyawanya keluar. Kemudian malaikat juga punya hati. Malaikat juga punya mulut. Kalau kita baca Quran, malaikat hadir. Semakin lama malaikat mendekati kita sampai akhirnya mulut malaikat menempel kepada mulut kita. Baik bacaan Quran dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya disunnahkan sebelum sholat atau sebelum baca Al-Quran apa? Ya bersiwak.
karena malaikat datang. Ini diantaranya. Kemudian sifat karakter disebutkan di sini oleh Imam Muzani. Apa sifat karakternya? At-ta'ah wal ibadah. Sifat karakter malaikat yang paling pokok adalah senantiasa taat dan senantiasa beribadah, senantiasa bertasbih, mulia. Nah, ini sifat karakternya. Tidak pernah bermaksiat, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian cara beriman kepada malaikat yang ketiga, ya. Yang ketiga dalam beriman kepada malaikat adalah beriman kepada nama-nama malaikat. Yang beriman kepada nama-nama malaikat yang disebutkan namanya, maka kita tetapkan nama tersebut. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kita tetapkan nama tersebut. Yang tidak disebutkan namanya, maka kita menamakannya atau kita menetapkan namanya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya malaikat apa, gitu ya. Jadi yang ketiga, cara beriman kepada malaikat adalah dengan mengimani nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat itu ada dua macam. Ada nama yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita, ada nama yang tidak diberitahukan kepada kita. Nama yang diberitahukan, maka kewajiban kita menetapkan nama tersebut. Seperti apa? Seperti siapa? Jibril atau Jibroil. Kemudian Mikal atau Mikail. Kemudian Israfil. Ini diantaranya. Kemudian malaikat Malik, ya. Dan kebanyakan para ulama menetapkan nama malaikat Munkar Nakir yang bertanya di mana? Di alam kubur. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu bukan nama, tapi kebanyakan ulama menetapkan nama tersebut. Ya. Dan banyak lagi, ya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita tetapkan malaikat tersebut secara mutlak. Umpamanya malaikat pencabut nyawa, tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan namanya dalam hadis, maka kita tetapkan malakul maut, malaikat kematian. Adapun penamaan Israil ini dari Israiliyat, ya. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Sebagian ulama ada yang menetapkan nama Israil, sebagiannya lagi tidak menetapkannya. Yang penting kita katakan itu malakul maut, malaikat kematian yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa. Contoh yang lain, malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW tidak memberitahukan kepada kita tentang namanya. Maka ya kita tetapkan saja malaikat pencatat amal. Ya, disebutkan dalam Al-Quran apa? Kiroman katibin. Ya.
Kemudian ada malaikat, adapun Raqib dan Atid itu bukan nama, itu sifat mereka. Raqib artinya yang senantiasa mengawasi, tidak pernah lengah, ya, terus mengawasi. Atid yang sangat tajam pengawasannya, sehingga tidak ada satupun kata dan perbuatan yang tidak terawasi oleh mereka. Kemudian yang keempat ya, ya, beriman kepada tugas-tugas malaikat. Dan bahwa mereka telah melaksanakan tugas tersebut. Dan beriman bahwa mereka senantiasa melaksanakan tugas tersebut. Tugas malaikat ada dua macam. Tugas malaikat ada dua macam. Titik 2. A. Tugas umum. B. Tugas khusus. Tugas umum apa tadi yang saya sampaikan? Senantiasa bertasbih, senantiasa bertahmid, senantiasa bersujud. Malaikat itu penuh dengan malaikat. Langit itu penuh dengan malaikat, sehingga tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di situ ada malaikat yang sujud atau berdiri dan semuanya bertasbih. Ini tugas umum. Seluruh malaikat senantiasa bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Yang kedua, tugas khusus. Tugas khusus apa? Tugas khusus itu adalah tugas di mana malaikat tersebut diberikan tugas untuk mengurusi urusan-urusan yang berbeda-beda. Dikatakan oleh Imam Muzani di sini, ada malaikat yang mendapatkan tugas memikul arsy. Ada malaikat yang mendapatkan tugas terus bertasbih di sekitar mana? Di sekeliling arsy. Ada malaikat yang bertugas menjadi utusan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Ada malaikat yang bertugas untuk mengatur urusan tertentu sesuai perintah Allah Ta'ala. Matahari bergerak, itu ada malaikat yang bertugas menggerakkan matahari. Gunung, ada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Hujan, tumbuh-tumbuhan, itu ada malaikat yang bertugas. Namanya malaikat siapa? Mikail. Ada malaikat yang diberi tugas untuk meniup trompet. Sudah atau belum meniupnya? Tadi kan dikatakan senantiasa melaksanakannya. Sekarang malaikat tersebut sudah meniupkan trompetnya atau belum? Ya, kenapa belum? Karena waktunya belum. Kan sesuai perintah Allah. Lalu apa pekerjaan malaikat tersebut? Kan dia punya tugas khusus. Pekerjaan beliau, tugas khusus beliau sekarang adalah mengulung trompet tersebut. Jadi trompetnya sudah di mulutnya. Nabi mengatakan bahwa malaikat Israfil itu trompetnya sudah ada di mulutnya. Tinggal menunggu perintah Allah untuk meniupnya. Sekali tiupan hancur seluruh dunia ini. Kiamat. Ya. Ada malaikat yang bertugas untuk apa? Mencatat amal. Ada malaikat yang bertugas untuk apa? Menyampaikan pertanyaan di alam kubur. Ada malaikat yang bertugas menjaga surga. Ada malaikat yang bertugas menjaga neraka. Pelajaran yang keberapa sekarang? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, ini yang terakhir, bahwa malaikat
di dalam melaksanakan tugasnya bukan untuk membantu Allah, tetapi mereka beribadah kepada Allah dengan tugas tersebut. Titik. Harus paham ini ya, supaya tidak terjerumus ke dalam pemahaman orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik, sebagian mereka mengira malaikat ini sekutu bagi Allah. Jadi mereka ini adalah pembantu-pembantu Allah. Kalau dalam sebuah kerajaan itu digambarkan malaikat itu apa? Menteri, sebagai pembantu raja atau presiden. Ini perkataan kufur. Ini perkataan syirik. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada bantuan siapapun, termasuk malaikat. Jadi malaikat tersebut melaksanakan tugasnya bukan untuk membantu Allah, karena Allah Maha tidak butuh kepada bantuan makhluk manapun, termasuk malaikat. Innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah Maha Kuasa untuk melakukan seluruhnya. Lalu kenapa malaikat ini diberikan tugas menurunkan hujan, menjaga tanaman, dan tugas-tugas lainnya yang disebutkan tadi? Jawabannya, mereka melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Umpamanya begini, perhatikan ya, supaya jangan salah paham. Ya, kita bersedekah. Saya punya uang nih. Saya kasihkan sedekah dari uang ini kepada Saiful. Saiful dapat rezeki, dapat nikmat. Siapa yang memberikan rezeki? Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan nikmat siapa? Allah. Apakah saya membantu Allah untuk menyalurkan rezeki tersebut? Tidak. Saya memberikan sedekah tersebut bukan membantu Allah, tetapi beribadah kepada Allah. Paham ini? Jadi saya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban bersedekah. Bukan saya membantu Allah dalam menyalurkan rezeki Allah, bukan. Nah, demikian juga dengan malaikat. Jadi jangan melihat kepada efeknya. Oh, ini turun hujan, jadi Allah dibantu oleh malaikat Mikail dalam menurunkan hujan. Bukan. Malaikat Mikail tidak akan menurunkan hujan kecuali sesuai perintah Allah Ta'ala. Jadi yang menurunkan hujan, mengatur hujan ya Allah. Yang memberikan rizki ya Allah. Kita memberikan sedekah bukan membantu Allah, bukan menjadi sekutu Allah dalam tugas Allah, tetapi kita beribadah kepada Allah dengan pekerjaan tersebut. Paham ini? Ya, sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok subuh insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.